Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali lagi ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, kalau kita bicara tentang karir politik Ahok, akan seperti apa mengingat memang seperti yang tadi Anda katakan, minoritas dari sisi agama dan minoritas dari sisi etnis, dan saat ini memang sudah tercederai di satu kesalahan komunikasi politik yang tadi kita katakan. Akan seperti apa nantinya ketika mungkin bagaimana membayangkan dia kemudian terpilih kembali, akan seperti apa masa kepemimpinan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika ada ganjalan seperti ini? Ya kalau nanti dia masih terpilih, ya ada dua kemungkinan ya. Kalau dia mendapat dukungan penuh dari DPRD, maka paling-paling yang akan terus-menerus menggoyang dia adalah dari kelompok masyarakat begitu, terutama masyarakat yang yang memang dari awal tidak memilih Pak Ahok gitu ya. Tapi selebihnya saya kira proses pemerintahan akan tetap bisa berjalan. Jadi Anda mau mengatakan bahwa jangan sampai kemudian Ahok juga kemudian berseberangan lagi dengan DPRD seperti yang kita lihat dalam ya, tapi saya kira kan selama ini dia sudah mengambil pelajaran, saya kira ya, dari bahwa diperlukan bagaimanapun diperlukan semacam akomodasi terhadap berbagai pendapat, berbagai kepentingan yang ada selama itu tidak melanggar hukum, begitu. Jadi harus ada strategi atau seni bernegosiasi secara politik ketika seseorang sudah menjadi pemimpin pemerintahan. Oke, benar seperti itu Bang Ruhut, sudah berseberangan dengan kelompok masyarakat, kemudian nanti mungkin Ahok harus lebih menurunkan sedikit ketegangan antara pemerintah DKI dengan DPRD. Jadi kalau DPRD sekarang kita nggak usah khawatir, Ahok itu didukung dari 150% lebih DPRD. Kita tahu beliau didukung oleh PDI Perjuangan 28 kursi, belum lagi yang lain-lain ada yang 11, 10 terus akhirnya 52. Ya. Belum lagi nanti biasa partai yang gimana biasa nanti ikut kepada pemenang. Itu sudah begitulah hukum alamnya politik, ya. Tapi percayalah, Ahok itu orang yang sangat rendah hati, bahkan saya katakan hatinya selembut salju. Dia bisa kok menurunkan. Buktinya kita bisa lihat sekarang. Jadi saya rasa Ahok ini ya mungkin mirip sama saya aja karena diganggu kok dia begitu. Kalau enggak orangnya sangat arif dan bijaksana. Oke, kalau kita belajar dari apa yang terjadi hari ini, apa yang kemudian seharusnya menjadi catatan bagi kita dalam kehidupan berpolitik? Ya, setiap orang harus dewasa begitu dalam berpolitik. Dewasa itu artinya bagaimanapun di politik itu ada garis gitu yang tidak boleh di-cross. Ini sudah di-cross? Iya, bagi sebagian orang begitu. Oke. Bagi sebagian orang yang lain tidak gitu. Nah, ini kan ada persoalan. Yang kedua soal masih ada tingkat kepercayaan yang belum penuh dari masyarakat kepada proses-proses penyelenggaraan negara. Ya, kalau misalnya tidak ada unsur ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlaku, tidak ada demo hari ini. Tidak akan terlalu besar seperti ini demonya begitu. Tapi karena ada unsur itu, artinya unsur kecurigaan masih banyak. Nah, itu yang harus kita perbaiki terus-menerus. Tapi saya kira terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, pada hari ini terbukti bahwa kita bisa berdemokrasi dengan baik. Ya, tidak ada kekerasan, masanya ratusan ribu, mungkin lebih. Semuanya bisa berjalan dengan damai, polisinya bisa proporsional, pemerintah juga masih bernegosiasi mau menanggapi, dan pihak yang didemo ya pihak yang terkait ya dalam hal ini Pak Ahok juga tidak menunjukkan emosinya. Jadi saya kira itu sesuatu yang sudah baik, bisa kita lanjutkan ke depan. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme yang terjadi hari ini. Itu catatan paling penting saya kira. Tetapi ada sebenarnya ketakutan yang terjadi pada sekelompok masyarakat. Itu yang kemudian. Ya, ketakutan itu namun tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi tidak perlu takut. Antisipasi boleh. Tapi sekali lagi ini menunjukkan ya kita bisa berdemokrasi kok. Setiap orang boleh menyampaikan aspirasinya, tapi beruntungnya kita sudah ada koridor hukum, koridor politik yang sedikit banyak sudah kita sepakati bersama gitu. Oke, baik. Bang Ruhut, apa yang kemudian menjadi pelajaran dari apa yang terjadi hari ini? Iya, semua kita di masa kecil pernah main layang-layang. Kapan kita mengulur, kapan kita menarik. Nah, disinilah saya lihat kematangan daripada pemerintah.
kepolisian dan TNI, ya. Begitu juga para pendemo. Mereka ini lagi main layang-layang, ulur tarik, tapi saya tidak setiap hari kita bisa melihat demo bisa melewati jam 6 dan kemudian tidak dibubarkan paksa begitu ya. Dan disinilah saya lihat kedewasaan pemerintah, Bapak Joko Widodo, Pak Yusuf Kala. Kita salut, mereka berdua itu seorang negarawan, pasangan yang paling baik. Begitu juga Kapolri kita, Kapolda kita, TNI, Pangap kita, Kepala Staf kita, begitu juga Panglima, ya. Dan juga para pendemo ini karena mereka sudah mengatakan ini demonstrasi damai, jadi kita harus pertahankan ini. Tapi perlu, tadi Tasya bagus sekali, tadi juga Pak Jayadi mengatakan koridor, ada aturan demo itu sampai jam 6 sore. Saya rasa harus saling menghormati. Kalau memang ini mau dilewati semua, kan satu saat akan demo lagi. Saya khawatir nanti izinnya jadi susah. Karena sudah ada koridornya, sudah ada aturannya. Tapi kalau mengenai Ahok, saya tetap Indonesia negara hukum, jadikan hukum Panglima, hormati presumption of innocent, praduga tak bersalah. Ya, kita tunggu saja biar mengalir sidang itu. Percayalah, Pak Joko Widodo ingin benar-benar menjadikan hukum Panglima, bukan kekuasaan. Beliau seorang pemimpin yang punya. Terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Pak Jayadi. Kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Dan pemirsa, Breaking News masih akan terus berlanjut usai jeda komersial berikut.